Ini memang sesi FAQ ya, jadi mungkin kita akan langsung bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mungkin pertanyaan pertama kita akan bahas tentang proyek, Pak. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Proyek kedua Nagaya apakah akan masih di industri nikel dan kalau iya kenapa? Oke, saya jawab dulu ya. Nanti Pak Dhani juga bisa menambahkan ya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan apakah masih di industri nikel, ya. Ya, apa alasannya kita masih di industri nikel? Pertama karena hype. Ya, industri ini sedang hype. Artinya kalau kita bicara potensi beberapa waktu ke depan, nikel ini menjadi salah satu mineral primadona. Ya, karena industri yang membutuhkan nikel, salah satunya adalah industri kendaraan listrik. Ya, dan komponen utama dari kendaraan listrik ini adalah baterai listrik tentunya. Ya, dan baterai listrik ini secara khusus kalau kita bicara katodanya itu 70% itu membutuhkan nikel, teman-teman. Ya, dan nikel Indonesia salah satu yang kualitasnya terbaik. Salah satu ya, selain kita juga bisa dikatakan negara produsen nikel dengan ya kita mensuplai kurang lebih 25% ya dari kebutuhan nikel dunia. Ya, jadi teman-teman dengan semua potensi nikel Indonesia, kemudian juga begitu banyak investor negara-negara lain yang menginginkan kerjasama masuk ke Indonesia berinvestasi, ya entah membangun smelter, entah bekerja sama dengan pemilik IUP lokal, ya lewat kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, why not? Kenapa tidak? Ya, Nagaya yang sudah ada di industri ini sejak awal, ya sejak proyek pertama di Oktober 2020 dijalankan, kita sudah menjalankan proyek nikel. Nah, masih ada peluang dan potensi yang lebih besar untuk kita gali di industri ini. Nah, kenapa tidak? Ya, kita menjalankan proyek kedua masih di nikel. Ya, bahkan dalam satu kesempatan Pak Dhani dan teman-teman, saya sempat berdiskusi dengan Pak Yohanes Chandra juga untuk peluang proyek ketiga nantinya, ya karena kita tahu ya proyek ketiga nanti ketika penjualan di 10-11 juta kita akan menjalankan proyek ketiga. Dan saya bertanya apakah masih ada kemungkinan proyek ketiga ini masih berkaitan dengan nikel. Dan Pak Yohanes bilang, kenapa tidak? Ya, selama masih hype dan potensinya masih sangat besar, dan kita masih punya kapasitas untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi, kenapa tidak? Ya, jadi seperti itu yang mungkin saya bisa jelaskan terkait pertanyaan ini. Silakan Pak Dhani jika ada yang mau ditambahkan. Oke, thank you Pak Yunias ya. Jadi dari sudut pandang potensi tentu ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Selain dari sudut pandang potensi, juga dari sudut pandang manajemen risiko ya. Kita memang sudah menjalankan proyek pertama di bidang itu ya. Dan banyak yang bertanya, wah Nagaya kok keren ya. Kayaknya proyek pertamanya langsung tambang gitu. Ya, dan pas lagi ya kebetulan nikel yang lagi booming, mereka jalanin tambang nikel. Hebat ya Nagaya ya. Bukan seperti itu. Jadi kita ini, mungkin ini tangan Tuhan atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Memang pertambangan nikel ini sudah berjalan ya, induknya ini kan sudah berjalan belasan tahun. Dan memang itulah bidang yang dikuasai oleh CEO Pak Yohanes Chandra dan keluarga. Jadi berpikir loh daripada saya jalankan bisnis yang memang tidak kita kuasai, berarti potensi gagalnya kan lebih besar. Persentase kemungkinan gagalnya lebih besar. Kecuali kita jalankan proyek yang memang sudah kita kuasai. Dan terbukti ya, kita puji Tuhan alhamdulillah dari Januari tahun 2021 sampai hari ini ya, sampai bulan ini, ya bulan ini belum ya, jadi bulan Juni ya, setiap bulan profit sharing dibagikan tidak pernah terlambat. Ya, jadi proyek pertama, proyek kedua, kita harus benar-benar berhati-hati Bapak Ibu. Kita harus pilih proyek yang benar-benar kita pahami dan kita kuasai. Dan itulah yang memang proyek yang dikuasai, bidang yang dikuasai oleh
CEO Pak Yohanes Chandra. Ya, jadi kalau memang kita punya bidang yang kita kuasai dan kebetulan memang lagi industrinya booming, loh kenapa tidak? Toh yang terpenting itu kan berapa banyak profit yang bisa kita generate dari profit proyek tersebut dong. Betul nggak? Kita kan bukan mulai sebuah proyek itu gara-gara lagi hype. Kita bukan mulai sebuah proyek itu gara-gara wah semua orang mengarah ke sana. Bukan. Yang paling penting adalah lu bisa menghasilkan profit berapa dari proyek tersebut. Dan lu bisa manage nggak kalau sampai ada risiko. Itulah kenapa proyek tambang yang dipilih. Ya, jadi dari sudut pandang potensinya pun ada, dari sudut pandang manajemen resikonya pun ada. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak, semoga menjawab. Oke, baik. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Pak untuk hari ini karena sudah jam 8 ya WIB, jadi kita mungkin membahas masih di seputar proyek Pak. Seperti apa mekanisme profit sharing ketika proyek kedua sudah dimulai? Oke, wah ini rupanya yang nanya udah nggak sabar nih Pak Dani ya. Oke, jadi teman-teman seperti yang kita tahu ya, penjualan kita sedang menuju ke 6 juta. Nah, kurang lebih kalau saya cek, kurang 75 ribuan lagi Nagaya terjual, kita sudah genap di 6 juta. Nah, tentu nanti setelah genap 6 juta, kami manajemen akan segera memberitahukan ya apa selanjutnya. Ya, jadi bukan berarti nanti setelah 6 juta kemudian tank saat itu seperti tekan tombol on, proyek kedua langsung jalan. Tidak demikian ya teman-teman, karena ini kita berada di sebuah industri yang cara kerjanya masih konvensional. Ya, kita memang perusahaan teknologi, tetapi proyek yang kita jalankan ini adalah proyek di atas tanah yang butuh tahapan-tahapan proses. Ya, nah kemungkinan kami membutuhkan waktu sedikit, ya, entah itu di 1 bulan atau 2 bulan, ya kami belum bisa pastikan. Tapi secepat mungkin ya kami akan persiapan. Jadi setelah 6 juta itu kami akan persiapan, kami butuh waktu antara 1 sampai 2 bulan. Untuk kami kemudian umumkan kepada Anda, teman-teman, kira-kira proyek kedua ini akan berada di mana. Ya, kita berkolaborasi dengan perusahaan tambang mana. Itu kami akan umumkan ya setelah proses persiapan itu, dan sekaligus estimasi. Ya, kami akan memberi estimasi kira-kira profit sharing kedua itu akan dibagikan kapan. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Apakah mungkin pertanyaan begini, apakah akan sama seperti proyek pertama? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Ya, apakah nanti Anda akan menunggu 3 bulan, kemudian bulan keempat setelah masa tunggu 3 bulan, bulan keempat baru kemudian Anda terima profit sharing dari proyek kedua, ya, profit sharing pertama dari proyek kedua. Seperti halnya pembagian profit sharing atau mekanisme dari yang pertama. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi lebih lama, teman-teman. Ya, yang pasti kami tidak bisa, bahkan di pengumuman itu kami tidak akan bisa memastikan pasti di bulan kesekian. Kami hanya bisa memberitahukan ini adalah estimasi. Setelah kita bekerja, maka setelah bulan kesekian baru kami akan bisa membagikan. Ya, jadi ikuti saja ya teman-teman, percayalah teman-teman. Yang pasti adalah ketika profit sharing dari proyek kedua itu sudah dibagikan, maka mekanismenya selanjutnya itu akan mengikuti. Setiap kali ada pembelian koin baru, ya, maka koin baru tersebut akan menerima profit sharing pertama ya dari proyek pertama, itu waktu tunggunya 3 bulan, di bulan keempat dan seterusnya akan menerima. Tapi proyek kedua ini akan mengikuti, profit sharing akan mengikuti mekanisme pertama kali dibagikan di bulan keberapa, dan itu akan mengikuti mekanisme selanjutnya. Semoga jelas dan semoga menjawab. Sangat clear ya Bapak Ibu, jadi semoga menjawab ya.
karena kita ini mendekati nih ya proyek kedua, jadi mungkin ada pertanyaan itu Pak ya, jadi teman-teman sudah tidak sabar. Mohon kita bersabar ya teman-teman, sebentar lagi proyek kedua akan dimulai. Ya tentu nggak akan langsung ya proyek bisa langsung membagikan profit sharing, tentu tidak. Namanya proyek untuk menghasilkan profit ya harus dijalankan dulu. Ya, dan ingat proyek ini bukan proyek digital, bukan proyek trading yang hari ini jalan, keuntungan langsung datang, tidak. Kita ini proyek fisik, ya, yang berarti pasti akan ada tenggat waktu, ya, tapi Anda jangan khawatir, semua sudah dipersiapkan. Ya, jadi mari kita kejar target kita, agar kita bisa memulai proyek kedua secepatnya. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini ya.